wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Mataram. Nomor peserta 202 361 0273. NIM PPG E4B 123 10051. Selamat menyaksikan. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelas pimpin temannya berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, selesai. Terima kasih ya. Apa kabarnya pagi ini? Saya semangat dong suaranya, keluarkan suara terbaik. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa, pintar-pintar semua pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Bu Guru akan absen satu per satu. Baik, Yani Apriani. Hadir. Cili Cahyani. Hadir. Daniel Kusumarga. Hadir. Dea Happy
Dia. Dika Wahyudi. Elita Abel. Paija Imami. Kita lanjutkan materi kita ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa saja masih ingat? Pelajaran yang kita pelajari minggu kemarin. Sekarang guru akan memberikan 2 pertanyaan kepada kalian di sini. Memang sih nomornya cuma 1, tapi di dalam 1 nomor itu ada 2 jawaban. Ya. Pertanyaannya adalah, mengapa teori kedaulatan negara dengan teori kedaulatan Tuhan itu tidak ada? Siapa yang bisa jawab? Coba pertanyaannya. Ya, Lutfi, silakan berdiri. Karena menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Iya, bagus. Selanjutnya untuk teori kedaulatan Tuhan, siapa yang bisa membantu guru? Silakan. Ya. Berdiri, biar terlihat wajahnya yang babak, ya, dilihat sama teman-teman semua. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Iya. Ya. Tadi temanmu sudah menjawab apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan negara, terus teori kedaulatan Tuhan. Sekarang siapa yang bisa menggabungkan jawaban keduanya? Silakan. Ya, betul. Suaranya yang keras biar didengar sama temennya. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara, sedangkan teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Ibu akan menjelaskan dengan bentuk PowerPoint ya. Lihat di depan semua. Jangan ada yang bermain-main. Harus serius. Ya. Bentuk kedaulatan dan prinsip-prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI tahun 1945. Ya, KD-nya, KD itu adalah kompetensi dasar. Ya. Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Indikator pencapaian kompetensi namanya di sini ya. Dilihat semua ke depan. Menelaah prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita mempunyai yang namanya tujuan pembelajaran. Kita lihat jelas kelihatan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, mengaitkan bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia dengan baik dan benar. 2. Menganalisis bentuk dan prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik dan percaya diri. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara RI. Siapa yang bisa membantu guru ini membacakan ini yang suaranya keras? Silakan. Kedaulatan negara RI. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Iya. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat, katanya di sini. Ya. Selanjutnya, beberapa pasal yang mengatur tentang pembahasan kita kali ini. Yang pertama, Putri silakan dibaca nomor 1. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Kedua pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan tugas dan wewenang lembaga negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Teman-teman. Selanjutnya, Indonesia menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Iya, silakan ini. Lutfi dibaca. 1. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Iya. Untuk selanjutnya ya, Indonesia menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Berarti di sini 2 yang dianut oleh
bangsa kita ya. Yang pertama apa? Kedaulatan apa? Rakyat. Yang pertama kedaulatan rakyat dan yang kedua adalah Kedaulatan hukum. kedaulatan hukum. Ini ada di dalam pasal 1 ayat 3 ya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini harus kalian ingat ya. Ya. Simak video pembelajaran berikut ini. Di sini ibu guru akan menampilkan video pembelajaran ya. Kalian lihat nanti di sini apa saja yang ditampilkan di sana. Kalian catat ya. Diamati nanti videonya ya. Hakikat dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Tiang kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Nah, prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara. Kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Kemukakan teori merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat, social contract. Johannes Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Tadi kalian sudah menyaksikan penayangan video ya. Selanjutnya di sini terlihat dengan jelas ditulis prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia. Ya, negara kita mempunyai beberapa prinsip di sini. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sudah ibu guru jelaskan semuanya. Sekarang kita langsung ke LKPD. Sekarang dibentuk dulu kelompoknya ya. Sekarang kalian buat kelompok seperti biasanya. Dipilih temannya, satu kelompok itu 5 atau 6 orang ya yang ambil.
Ini dipakai Mak, yang pakai ini. Setelah Bu Guru bagikan, sekarang kalian pilih ketua kelompoknya siapa, wakilnya siapa, sekretarisnya siapa, dipilih ya. Di sini ada beberapa penilaian ya. Coba kalian dengarkan penilaian dulu semuanya, anak-anakku yang gagah-gagah yang cantik-cantik. Ada beberapa penilaian ya. Yang pertama penilaian kelompok ya. Di sini akan dinilai nanti keaktifan kalian. Siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif akan terlihat nanti nilainya di sini ya. Kerjasamanya dinilai ya. Nah sekarang kalian coba buka dulu LKPD-nya. Ini namanya LKPD, dibuka dulu LKPD. Yang pertama yang terlihat itu apa di sana? Dea, tampilkan ini. Dea. Iya. Di sana ada kompetensi dasar katanya, ada nggak di sana di LKPD? Ya. Kalian baca langsung di sana di LKPD-nya apa kompetensi dasar kita kali ini. Selanjutnya di bawahnya itu ada tulisan lanjut yang besar itu apa katanya di bawah itu? Indikator penilaian. Jadi sini ada beberapa indikator penilaian ya. Pencapaian, indikator pencapaian ya. Nanti kalian bisa baca di LKPD-nya, kita lengkap sekali di sana ya. Indikator pencapaian. Selanjutnya materi pembelajaran ya. Di sana ada materi pembelajaran kita kali ini. Kalian bisa baca langsung di sana. Selanjutnya di bawahnya lihat sana. Tujuan pembelajaran. Di sini kita belajar ini mempunyai yang namanya tujuan ya. Ada berapa tujuan pembelajaran kita di sana? Ya ada 3, 1, 2, 3. Baca langsung nanti di sana ya. Selanjutnya petunjuk pengerjaan. Nah ini yang penting, petunjuk pengerjaan ya. Kalian baca di sana ada berapa tuh petunjuknya? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya apa? Coba dibaca dulu Putri. Yang pertamanya apa? Petunjuk pengerjaannya. Bacalah wacana mengenai lepasnya Pulau Sipadan dan Linjitan ya. NKRI. Iya. Kalian disuruh membaca wacana katanya. Wacana itu sama dengan bacaan ya. Dibaca dulu di sana. Judulnya lepasnya Pulau Singkadan dan Linjitan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, ya mulai kerja dari sana. Silakan. Ada kan gambar jawabannya di belakang Pak. Apakah kalian sudah paham semua untuk kelompok 3? Yang mana yang belum paham? Kira-kira yang mana yang belum paham? Silakan ditanya. Jangan diam aja ya. Kalau diam berarti sudah mengerti, gitu ya. Silakan Lupi yang mana yang belum dimengerti Lupi? Tidak ada, berarti Lupi sudah paham ya. Alhamdulillah ya. Terus ini yang dua ini, yang cantik-cantik, sudah paham belum? Kalau sudah paham semua, sekarang kalian kerjakan ya. Silakan dikerjakan di belakang itu Pak. Selanjutnya mana yang Bapak muridnya jawab semua pertanyaan. Putri kira-kira yang mana yang bagian mana yang belum Putri pahami kira-kira? Silakan mengungkapkan bukunya baca di sini. Silakan Putri. Atau dia yang mana yang belum dia pahami? Ya. Kelompok 3 kalau dari tadi sebelah kanan kelompok 3, ini berarti kelompok 2 ya. 1, 2, 3, 4. Ya, silakan untuk kelompok 2 ya kira-kira bagian mana yang belum dipahami? Kamu pegang buku semuanya deh ya. Manfaat
ada di sini ya, kalian baca. Silakan. Dia kamar sini. Kamu kan bawa HP. Silakan dikeluarkan HP-nya ya. Boleh pakai HP-nya, keluarkan HP-nya. Di sana ada jawaban. Selanjutnya, kelompok bawahnya ini kelompok bawah yang dikeluarkan HP-nya. Ya, saat ini kita menggunakan HP untuk ya, oke dikeluarkan biar cepat kita selesai ya. Pakai aja buku kalau memang ada pakainya pakai ya. Berarti sudah mengerti semua nih yang kelompok 4. Ya, silakan selamat bekerja. Selanjutnya kita langsung ke bagian presentasi ya. Yang maju pertama kali adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 dibaca hasilnya. Berdiri Pak. Yang lain mendengarkan jawaban dari kelompok 1, nanti kalian menanggapi ya. Ya. Satu, jelaskan apa yang melatar belakangi sekitar Pulau Sipadan dan lingkungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Sebenarnya merupakan warisan masa kolonial antara pemerintah Hindia, Belanda, dan Inggris. Iya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Nah, ya. Lihat ke depan semuanya. Untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan apa tadi nomor 1? Kok bacakan lagi, Mak? Nah, Ya. Jelaskan apa yang melatar belakangi sekitar Pulau Sipadan dan lingkungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Jadi begini ya, jawaban yang jelas itu seperti ini. Jawaban dari kelompok 1 memang benar tadi ya. Supaya lebih benar lagi, Ibu akan perjelas lagi ya. Lihat ke depan semuanya. Dari kelompok 1 sampai 4. Ya. Jawabannya adalah karena ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris di perairan timur Pulau Kalimantan ya. Status kepemilikan Pulau Sipadan dan Linggitan pun menjadi tidak jelas ketika Indonesia dan Malaysia sama-sama sudah merdeka ya. Jadi ini diperebutkan oleh berapa negara? Negara mana saja yang memperebutkan pulau ini? Malaysia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia. Ini terjadi karena apa? Kenapa mereka memperebutkan pulau ini? Belanda dan Inggris. Karena apa? Karena ketidakjelasan garis perbatasan. Iya, ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris. Untuk selanjutnya kelompok 2 silakan menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan. Kita langkah-langkah konkret apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus tersebut. Apa saja yang dilakukan? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah langkah-langkah konkret ini antara lain adalah melakukan pendataan ulang atas pulau-pulau terluar Indonesia yang pada faktanya banyak yang belum bernama. Langkah lainnya adalah melakukan kegiatan efektif di pulau-pulau terluar untuk menegaskan kedaulatan Indonesia secara mutlak di wilayah tersebut. Iya, tepuk tangan dulu semuanya ya. Ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 2? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Ada tambahan atau apa? Silakan. Ada yang ingin menambahkan? Berarti sudah pas ya. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan dibaca soalnya baru dijawab. Mengapa Indonesia kalah dari Malaysia dalam kepemilikan Pulau Sipadan dan Linggitan berikat berdasar Malaysia? Kenapa? Indonesia kalah dari Malaysia karena faktor pengendalian efektif yang dijalankan oleh Malaysia dan keputusan Mahkamah Internasional yang membuat Indonesia kalah dari Malaysia. Iya, itu adalah jawaban dari kelompok 3. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Kelompok 4 mungkin?
Silakan. Kelompok 1, kelompok 2. Berarti pas jawabannya kelompok 3 ya? Iya, tepuk tangan dulu semua. Selanjutnya kelompok 4, kelompok terakhir silakan dibaca soalnya terus dijawab. Ya, selanjutnya dari kelompok 4 ingin memberikan jawaban, silakan. Stop, Bu. Kesimpulan, karena ketidakjelasan garis perbatasan di antara Malaysia dan Indonesia, sehingga sipadan dan limpitan akhirnya dimenangkan oleh Malaysia pada tanggal 17 Desember tahun 2002. Tadi teman-temanmu dari kelompok 1 sudah menyimpulkan ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 sudah menyimpulkan dari materi dari LKPD ya. LKPD yang sudah diberikan. Sekarang kita menyimpulkan dari kesimpulan kedua sekarang. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya? Tadi sudah dijelaskan, pertama dijelaskan penayangan video, pemberian LKPD. Sekarang kita menyimpulkan materi yang sudah kita bahas. Oke? Silakan. Ada dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Siapa yang ingin menampilkan kesimpulan? Silakan. Kelompok 1. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Biar dimasukkan. Jadi kesimpulannya pada materi teori kedaulatan adalah perusahaan tertinggi pada suatu negara berasal dari kedaulatan negara. Menurut teori ini, negara punya hak untuk membuat suatunya. Pada materi teori kedaulatan adalah perusahaan tertinggi pada suatu negara berasal dari kedaulatan negara. Menurut teori ini, negara mempunyai hak untuk membuat suatu aturan hukum dan berfungsi untuk menjaga peraturan yang ada di dalam suatu negara. Terima kasih. Dari LKPD yang sudah kita bagikan, yang sudah Bu berikan tadi, dari materi yang sudah Bu Guru sampaikan, ya. Terus dari penayangan video, Bu Guru sekarang akan memberikan PR untuk kalian kerjakan di rumah ya. Nanti kalian cari contoh ya, contoh dari negara mana saja yang ada sengketanya dengan negara lain. Ya, kalian nanti bisa mencari di YouTube atau melalui televisi atau surat kabar ya, atau narasumber yang lain. Silahkan kalian cari. Besok dikumpulkan di kedua kelas, di kedua kelompoknya masing-masing ya. Nah yang kedua, setelah kita belajar tadi, Bu Guru jelaskan, mengamati video, dan yang terakhir Bu Guru bagikan LKPD. Bagaimana perasaan kalian semua? Apakah pembelajaran ini menyenangkan atau bagaimana? Senang. Kok tidak ada suaranya yang lain bagaimana? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, berarti ilmu yang Bu Guru sampaikan kali ini tidak sia-sia ya. Semoga ilmu yang Bu Guru berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian di kemudian hari ya. Amin. Yang pertama yang kalian lakukan untuk kelas 9 khususnya ya, sebentar lagi akan menghadapi ujian ya. Pertama, jaga kesehatan ya. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa ya. Kalau tubuh kita sakit, kita tidak akan bisa apa-apa ya. Yang kedua, yang pertama jaga kesehatan. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Tangannya Bu Guru kayak pistol. Yang kedua apa yang kalian lakukan? Belajar ya. Belajar yang rajin, dibuka-buka lagi pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu gurunya ya. Terus yang ketiga apa yang kalian lakukan? Yang ketiga, tangannya ke atas. Berdoa. Jangan lupa. Karena apa yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan, kita kembalikan lagi kepada Allah. Tuhan yang akan menentukan apa yang akan diberikan kepada kalian. Baik yang kalian lakukan, baik yang akan kalian terima. Ya? Semoga kalian lulus semua nanti di ujian akhir dengan nilai yang bagus. Ya? Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pembelajarannya kali ini. Semoga kedepannya kalian akan lebih meningkat lagi semangatnya. Kedua, semangat untuk berprestasi
yang sudah berprestasi dipertahankan bila perlu ditingkatkan. Dan yang belum mendapatkan prestasi tidak menutup kemungkinan untuk kalian bisa meningkat dan lebih maju lagi. Sekarang ditutup dulu bukunya, masukkan ke dalam tas sebelum kita berdoa ya. Masukkan dulu peralatannya semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Diperiksa lagi. Sudah semua? Ya. Duduknya yang rapi. Silakan ketua kelas dipimpin temannya untuk berdoa ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kalian dan dijadikan sebagai suatu amal ibadah. Silakan ketua kelas. Sebelum kita tutup, marilah kita Duduknya yang berdoa. bagus dong dilihat dulu ya. Ya. Duduknya yang mana? Kita akan ada pohon. Kita mohon sama Allah supaya kita diberikan kelancaran dalam hal apapun. Kita kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Ya, silakan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Lebih dan kurangnya Bu Guru